شكرا رب أرواحنا على حبيب علي الحبيب الرحمن صدق وأصول الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Jawabnya dari An-Nus, Ar-Rubu, Al-Thumun, Al-Thuluthan, Al-Thuluth, As-Sudus. Ada apa namanya dia? Pertama An-Nus, yang kedua Ar-Rubu, yang ketiga Al-Thumun, yang keempat Al-Thuluthan, yang keempat yang kelima Al-Thuluth, yang keenam As-Sudus. Pertama dulu ini An-Nus. An-Nus yang pertama siapa yang dapat An-Nus? Pertama siapa? Az-Zawj. Az-Zawj dapat setengah. Kalau seandainya pertama syaratnya tidak ada faktor waris siapa? Al-Ibnu Ibnul Ibni wa in sabala al-bintu bintul ibni wa in sabala. Kalau seandainya ada faktor waris maka Az-Zawj mendapatkan bagian seperempat. Kemudian yang kedua, ada nggak syaratnya? Ada nggak syaratnya? Enggak, satu doang kayak gitu. Az-Zawj syaratnya cuma satu. Yang kedua siapa lagi? Pertama ini Az-Zawj. Yang kedua siapa? Bintu Sulbi.
bintu sulbi. Syaratnya Berapa? Syaratnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada mu'assib, kemudian tidak ada mumathil. Gimana kalau ada mu'assib? Siapa mu'assibnya dia? Ibnu sulbi. Bagaimana kalau ada mu'assibnya? Lidzakari. Kemudian yang kedua, siapa mumathilnya? Bintu sulbi lainnya. Bagaimana kalau ada bintu sulbi lainnya? 2/3. Yang ketiga siapa? Siapa yang ketiga? Bintul ibni. Syaratnya berapa dia? 3. Yang pertama tidak memiliki walad sulbi atau waladun min aqrabu minha. Rinciannya, kalau seandainya mayit memiliki walad sulbi laki-laki, maka bintul ibni wajib hermana. Kemudian kalau walad sulbinya perempuan 1 orang, maka bintul ibni 1/6 karena menyempurnakan bilangan 2/3. Kemudian kalau seandainya walad sulbinya perempuan 2 orang atau lebih, maka bintul ibni tidak mendapatkan apapun warisan kecuali ada siapa? Gharib mubarak. Siapa gharib mubarak? Ibnul ibni. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Syaratnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya dia? Ibnul ibni. Bagaimana kalau ada mu'assibnya? Kemudian yang berikutnya tidak ada. Siapa mumathilnya? Bintul ibni lainnya. Gimana kalau ada bintul ibni lainnya? Maka bagiannya berapa? 2/3. Jadi az-zawj syaratnya berapa tadi? 1. Bintu sulbi syaratnya 2. Bintul ibni syaratnya 3. Yang keempat siapa lagi? Al-ukhtus syaqiqah. Al-ukhtus syaqiqah. Al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian setengah. Yang pertama syaratnya tidak ada farqun waris. Siapa farqun waris itu? Al-ibnu, ibnul ibni wa insafal, al-bintu, bintul ibni wa insafal. Rinciannya, kalau seandainya ada farqun waris laki-laki, maka al-ukhtus syaqiqah, mayit meninggal, ada anak laki, kemudian dia punya saudara perempuan kandung, maka ini saudara perempuan kandung mahjub hermana. Kenapa demikian? Ada siapa itu? Ada anak laki-laki. Kemudian apabila farqun warisnya perempuan 1 orang atau lebih, maka al-ukhtus syaqiqah bagiannya berapa? Asobah al-ghair. Apalagi syaratnya kemudian tidak ada ayah. Bagaimana kalau ada ayah? Mahjub hermana. Kemudian apa lagi? Ketiga, tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Bagaimana kalau ada mu'assibnya? Kemudian yang keempat, tidak mu'assib. Siapa mu'assibnya dia? Al-ukhtus syaqiqah lainnya. Bagaimana kalau ada mu'assib? Maka bagiannya berapa? 2/3. Ada lagi nggak? Hah? Udah tadi. Makan lontong ya tadi yang tadi. Jadi az-zawju syaratnya 1. Bintu sulbi syaratnya 2. Bintul ibni 3. Al-ukhtus syaqiqah 4. Ingatin tuh urutan tuh 1, 2, 3, 4. Nah sekarang khatam. Al-ukhtu li'ab. Khatam bagiannya adalah setengah. 1 orang ini. Kalau seandainya mayit tidak memiliki farqun waris. Siapa pewarisnya? Al-ibnu, ibnul ibni wa insafal. Kemudian al-bintu, bintul ibni. Rinciannya, kalau ada farqun waris laki-laki, maka khatam bagiannya berapa? Kemudian kalau seandainya ada farqun warisnya perempuan, maka khatam 1 orang, maka khatam atau lebih, maka khatam menjadi asabah al-ghair. Kemudian yang kedua,
Tidak ada ayah. Gimana kalau ada ayah? Mahjub hirmanan. Yang ketiga, tidak ada satu orang pun dari saudara kandung. Nah, kemudian rinciannya bagaimana? Kalau ada al-akhus syaqiq, ada saudara laki-laki sekandung, maka khotab bagiannya berapa? Kemudian apabila ada al-ukhtus syaqiqah, satu orang, maka khotab bagian berapa? Seperenam, menyempurnakan bilangan. Kalau ada al-ukhtani syaqiqatani fa akthar, ada dua orang saudara kandung atau lebih, maka khotab bagian berapa? Mahjub hirmanan. Kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Siapa? Ahlil ab. Maka menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi asobah. Terus berikutnya sarannya tidak ada muasib. Siapa muasibnya dia? Al-akh. Bagaimana kalau ada muasibnya? Kemudian yang terakhir tidak ada. Siapa muadilnya dia? Al-ukhud al-ab lainnya. Gimana kalau ada muadilnya? Maka mendapatkan bagian berbeda. Ada lagi nggak? 5 ingatin ya. Az-zawj syaratnya 1, bintul ibni bintul sulbi syaratnya 2, bintul ibni syaratnya 3, al-ukhtus syaqiqah syaratnya 4, al-ukhut bil ab syaratnya 5. Ingatin tuh. Ini semua adalah ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian an-nus setengah ya. Yang kedua ar-rubu'. Siapa ar-rubu' bagiannya ini? Yang pertama az-zawj. Yang kedua az-zawjah. Pertama suami, yang kedua istri. Suami mendapatkan bagian ar-rubu' dengan syarat apa? Mayit memiliki hakun waris. Mayit meninggal, ada al-ibn, ada atau ada ibnul ibni wa insafal, atau ada al-bintu, atau ada bintul ibni wa insafal. Maka az-zawj mendapatkan bagian seperempat ar-rubu'. Yang kedua adalah az-zawjah. Ini mau zaujah satu orang atau lebih daripada satu orang, bagiannya sama ar-rubu'. Nah ini az-zawjah syaratnya bagaimana? Mendapatkan bagian ar-rubu' seperempat. Tidak ada. Nah, jadi nggak ada far'un waris, maka az-zawjah satu orang atau lebih mendapatkan bagian seperempat ar-rubu'. Ada lagi nggak syaratnya? Nggak ada lagi. Ingetin ya. Kemudian al-thumun. Al-thumun bagiannya siapa ini? Yang pertama siapa? Al-thumun seperlapan. Az-zawjah. Siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Satu kedua? Hah? Satu kedua? Betul nggak? Yakin satu? Satu tuh. Az-zawjah mendapatkan bagian al-thumun dengan syarat apa? Ada far'un waris. Maka az-zawjah bagian berapa? Seperlapan tuh. Kemudian at-thulutsani. At-thulutsani bagian pertama siapa? At-thulutsani. Pertama siapa at-thulutsani? Hah? Bintas sulbi fa akthar. Ini bagiannya. At-thulutsan pertama adalah bagiannya ini. Bintas sulbi fa akthar. Berarti berapa orang anaknya nih? 2 orang atau lebih pertama. Yang kedua bintal ibni fa akthar. Yang ketiga, yang kedua
al-ukhtani syaqiqatani fa akthar. Qahnya ya, langsung aja. Qah, dua orang atau lebih. Kemudian yang keempat, yang kedua, yang keempat, al-ukhtani bil ab. Yang ketiga, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih. Kemudian yang keempat, khotab berapa orang? Dua orang atau lebih. Ya, ini bagian daripada as-sulutan. Jadi pertama, bintas sulbi fa'akthar, dua orang anak perempuan kandung atau lebih. Yang kedua adalah bintal ibni fa'akthar, dua orang cucu dari anak laki-laki atau lebih. Yang ketiga adalah al-ukhtani syaqiqatani fa'akthar, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih. Yang keempat al-ukhtani bil ab fa'akthar, dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Nah sekarang bagaimana rinciannya tuh? Yang pertama bintas sulbi fa'akthar mendapatkan bagian as-sulutan. Ada berapa syarat dia? Satu. Yang pertama adalah tidak ada siapa muasibnya? Ibnu sulbi. Bagaimana kalau ada muasibnya? Yang kedua adalah bintal ibni fa'akthar. Berapa syaratnya dia? Berapa syaratnya dia? Dua. Syaratnya berapa dia? Dua. Berapa Bang? Dua. Yang pertama kan? Tidak memiliki walad sulbi atau walad lil aqrabu. Rinciannya kalau mayit memiliki walad sulbi laki-laki maka bintal ibni fa'akthar bagiannya berapa? Mahjub hermana. Kemudian apabila ada walad sulbinya perempuan satu orang maka bintal ibni fa'akthar bagiannya berapa? Menyempurnakan bilangan 2/3. Kalau seandainya mayit memiliki walad sulbi perempuan dua orang atau lebih maka bintal ibni fa'akthar mahjub hermana kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnul ibni. Jadi cucu perempuan dua orang atau lebih, kalau seandainya ada dua orang anak perempuan atau lebih maka dia mahjub hermana kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubaraknya? Itu ibnul ibni yang mengasobahkannya. Lagi nggak syaratnya? Hah? Dua. Udah. Benar nggak dua? Benar dua. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhtani syaqiqatani fa'akthar, mendapatkan bagian 2/3. Syaratnya berapa dia? Berapa syaratnya? 3. Ini bintas sulbi fa'akthar syaratnya 1. Bintal ibni fa'akthar syaratnya 2. Al-ukhtani syaqiqatani fa'akthar syaratnya 3. Yang pertama adalah tidak ada far'un waris. Rinciannya kalau seandainya ada far'un warisnya laki-laki maka al-ukhtani syaqiqatani fa'akthar bagian berapa? Mahjub hermana. Kalau ada perempuan satu orang atau lebih maka bagiannya berapa? Asaba. Lagi nggak? Hah? Yang kedua kan? Tidak ada ayah. Gimana kalau ada ayah? Mahjub. Yang ketiga? Tidak muasib. Siapa muasibnya dia? Al-akhush syaqiq. Bagaimana kalau ada muasibnya? Kemudian yang keempat adalah siapa ini? Al-ukhtani lil ab fa'akthar, dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Bagiannya adalah 2/3 dengan syarat berapa? 4. Yang pertama tidak ada far'un waris. Rinciannya kalau ada far'un waris laki-laki anaknya maka al-ukhtani al-fa'akthar bagiannya berapa? Kalau ada anak perempuan satu orang atau lebih bagian berapa dia? Asobah. Ada lagi nggak? Yang kedua apa lagi?
kedua tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Bagaimana kalau ada ayah? Mahjub birmana. Yang ketiga, Tidak ada satu saudara. tidak ada satu orang pun saudara sekandung. Bagaimana rinciannya? Kalau ada saudara laki-laki sekandung satu orang, al-akhu syakik, maka al-ukhtani al-akthar bagiannya berapa? Mahjub birmana. Kalau ada al-ukhtus syaqiqah, satu orang saudara perempuan kandung, maka khatam dua orang lebih, bagian berapa? 6. Berapa bagiannya dia? 6. Menyempurnakan bilangan 3. Kalau seandainya ada al-ukhtani syaqiqatani fa akthar, maka khatam yang dua orang lebih, bagian berapa? Mahjub, kecuali ada masa qorib. Akhbarab siapa? Akhbarab al-akhlaq. Lagi nggak? Lagi nggak? Apa ada satu lagi? Tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya dia? Al-akh. Bagaimana kalau ada mu'assibnya? Lagi nggak syaratnya? Ada lagi. Ingetin. Bintas sulbi fa aktsar dapat 2/3, syaratnya berapa? 1. Bintal ibni fa aktsar dapat 2/3, syaratnya berapa? 2. Al-ukhtani syaqiqatani fa aktsar, syaratnya berapa? 3. Yang terakhir khatam, berapa bagiannya? Berapa syaratnya? 4. Ingat itu ya. Kalau ini az-zawj 1, bintus sulbi 2, bintul ibni 3, al-ukhtus syaqiqah, al-ukhtul ab 5. Ini az-zawj syaratnya 1, az-zawjah syaratnya az-zawjah syaratnya berapa? 1. Ini az-zawjah az-zumun syaratnya 1. Jelas ya? Ingetin tuh persoalan itu. Kemudian yang kelima, al-thuluth. Al-thuluth. Al-thuluth syaratnya berapa dia? Berapa syaratnya ya? Pertama siapa? Pertama siapa bagiannya? Al-um. Al-um. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Hah? Semuanya. Berapa? Yang kedua siapa? Al-ikhwan. Benar nggak? Benar. Al-ikhwan lil-um. Al-ikhwah lil-um. Pertama al-um, yang kedua al-ikhwah lil-um. Ada dua orang yang mendapatkan bagian sepertiga. Pertama al-um, ibu. Yang kedua adalah saudara-saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Jadi boleh al-ikhwah, boleh akhwat. Satu orang dua orang atau lebih mendapatkan bagian adalah al-thuluth sepertiga. Syaratnya berapa al-um? 2. Berapa syaratnya dia? 2. Pertama, tidak ada farqun waris. Siapa pewarisnya? Al-ibnu, ibnul ibni, wa insama. Kemudian al-bintu, bintul ibni, wa insama. Bagaimana kalau ada farqun waris? Al-um berapa bagiannya? 1/6. Ingatin ya, tidak ada farqun waris maka ibu mendapatkan bagian sepertiga. Tidak ada farqun waris maka ibu mendapatkan bagian sepertiga. Kalau ada maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Kemudian yang kedua adalah saudara-saudara seibu, baik yang laki-laki atau yang perempuan, mendapatkan bagian sepertiga. Syaratnya berapa? Ayo. Berapa syaratnya? Apaan? Tidak ada yang hal ini. Enggak. Yang lebih spesifik, yang lebih rinci. Yang kemarin. Tidak ada siapa ini? Tidak ada? Atau orang yang jawab. Tidak ada siapa?
Hah? Nah, semuanya jawab tuh. Al-ikhwah lil saudara-saudara seibu, baik yang laki atau perempuan, yang penting seibu, mendapatkan bagian al-thuluts sepertiga dengan syarat tidak ada aslun zakarun. Yang kedua tidak ada far'un waris, tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un waris. Itu dua tuh. Kalau udah urusannya al-ikhwah, ngertiin? Kalau udah urusannya al-ikhwah, saudara-saudara seibu yang laki atau perempuan, ingetin yang seapa ini? Yang seibu ini. Tuh ingetin, ada orang perempuan nikahnya berkali-kali itu. Lahir anak, kan berarti saudara apa itu? Seibu tuh. Nah ini dia punya saudara seibu, baik laki perempuan. Bagiannya kalau sudah lebih dari 2 orang atau lebih, bagiannya masuk kepada sepertiga tuh. Atau tuh dengan syarat tidak ada tadi aslun zakarun, tidak ada. Siapa yang disebut dengan aslun zakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Ingatin tuh, tidak ada ayah, tidak ada kakek, dan terusnya ke atas. Maka al-ikhwah bagiannya sepertiga. Yang kedua tidak ada apa? Tidak ada far'un waris. Tuh, selama tidak ada aslun zakarun, selama tidak ada far'un warisun, maka al-ikhwah saudara-saudara seibu laki atau perempuan, bagiannya adalah sepertiga al-thuluts. Jelas ya? Ulang lagi, biar jelas lagi. Al-thuluts bagiannya pertama siapa tadi? Al-um. Yang kedua adalah al-ikhwah atau akhwat al-um. Ikhwah atau akhwat al-um. Pertama al-um, syaratnya adalah tidak ada far'un waris, tidak ada far'un waris. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apaan? Tidak memiliki saudara laki-laki atau perempuan 2 orang atau lebih, maka al-um mendapatkan bagian al-thuluts. Selama nggak berbilang saudara-saudaranya, baik yang sebapak, seibu, yang sekandung, maka al-um mendapatkan bagian al-thuluts sepertiga. Kemudian yang kedua adalah al-ikhwah atau akhwat al-um, saudara-saudara seibu, baik yang laki atau perempuan, yang penting seibu, bagiannya al-thuluts dengan syarat pertama tidak ada aslun zakarun. Siapa itu? Al-ab, al-jad, wa in ala. Yang kedua tidak ada far'un waris, al-ibn, al-ibnul ibni, wa in samal, al-bintu, bintul ibni, wa in samal. Jelas ya? Kemudian yang terakhir as-sudus. As-sudus bagiannya berapa orang? 7. Berapa orang? Ingatin as-sudus main. Berapa orang? 7. Benar 7. Yang pertama al-ab. Yang kedua al-jad. Yang ketiga al-um. Yang keempat al-jaddah. Yang kelima bintul ibni. Yang keenam al-akh atau al-ukht. Yang ketujuh al-ukht. Al-ukht al-ab. Ini bagian as-sudus. Pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima
bintul ibni. Yang keenam al-akh atau al-ukhud lil Yang ketujuh al-ukhud lil ab. Ngerti ya? As-sudus bagian itu 7 orang. Pertama al-ab. Al-ab syaratnya mendapatkan as-sudus. Berapa syaratnya? Ada paru waris. Berapa syaratnya dia? Hah? Al-ab bukan satu, bukan. Berapa itu al-ab? Atau berdua? Hah? Itu rinciannya gimana? Kalau seandainya mayit memiliki far'un waris, rinciannya kalau mayit memiliki far'un waris laki-laki, anak laki, maka al-ab bagiannya berapa? 1/6 bil fardi, hanya 1/6 saja bil fardi. Ingatin, kalau seandainya mayit memiliki anak laki-laki, maka al-ab mendapatkan bagian 1/6 bil fardi, hanya 1/6 saja bil fardi warisannya. Tapi yang kedua, apabila mayit memiliki far'un waris anak perempuan, maka al-ab bagiannya pertama 2 bagian. 2 kali bagian. Pertama Bil fardi, as-sudus bil fardi, yang kedua bil ta'sibi. Gitu itu ya. Jadi kalau anaknya hanya laki-laki, maka ayah mendapatkan bagian hanya 1/6 bil fardi. Ketentuannya demikian. Yang kedua adalah kalau seandainya mayit memiliki anak perempuan, maka ayah al-ab mendapatkan bagian 2 kali. Yang pertama as-sudus bil fardi, yang kedua bil ta'sibi. Ingetin tuh 2 kali bagian. Ingetin. Kita lihat nih, ini ada anaknya nih, si mayit nih laki-laki, maka dia si ab hanya mendapatkan bagian as-sudus bil fardi. Oh, ada anaknya perempuan, maka al-ab bagiannya adalah 2 kali bagian. Pertama as-sudus bil fardi, yang kedua bil ta'sibi. Yang kedua adalah al-jad. Syaratnya al-jad, kakek. Ngertiin, kakek. Syaratnya pertama tidak ada. Ada apa nggak ada? Ada far'un waris. Kalau seandainya far'un warisnya laki-laki, maka al-jad as-sudus bil fardi, hanya mendapatkan as-sudus bil fardi. Kalau ada anak perempuan, cucu perempuan, maka al-jad as-sudus bil fardi, kemudian bit ta'sibi 2 kali bagian. Berarti sama dengan siapa itu? Ayah, al-ab. Apalagi syaratnya? Hah? Tidak ada? Tidak ada ayah. Kalau ada ayah, maka al-jad mahjub hermanan. Ingatin tuh, kakek mendapatkan bagian as-sudus. Pertama, mayit memiliki far'un waris sama dengan ayah tadi itu. Kalau far'un warisnya laki-laki, al-jad hanya mendapatkan as-sudus bil fardi. Tapi kalau seandainya far'un warisnya perempuan, 2 kali bagian. Pertama as-sudus bil fardi, yang kedua bil ta'sibi. Yang kedua syaratnya adalah tidak ada ayah. Nah, ini yang menghajibnya nih, yang menghalangi jad mendapatkan warisan al-ab. Selama tidak ada al-ab, maka al-jad dapat bagian warisannya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga adalah al-um. Syaratnya gimana? Ada? Ngertiin. Kalau tadi yang al-thuluth, al-um syaratnya tidak ada far'un waris. Ingetin tuh. Kalau lempengan al-um mendapatkan bagian as-sudus, berarti mayit ada siapa? Ada far'un warisnya, ada mayit, ada orang meninggalkan ada anaknya, anak laki, anak perempuan, atau cucunya, cucu laki, cucu perempuan. Yang penting kalau perempuan dan anak laki, maka al-um mendapatkan bagian as-sudus. Selama tidak ada far'un waris, maka al-um bagiannya berapa? 1/3. Ingatin tuh patokannya.
Ada nggak far'un waris? Oh nggak ada. Maka al-um bagiannya berapa? Sepertiga. As-sulus. Oh dia ada anaknya, berarti al-um bagiannya berapa? As-sulus. Yang kedua syaratnya apa? Mayit memiliki saudara laki-laki yang sekandung, yang sebapak, yang seibu, maka al-um mendapatkan bagian as-sulus 1/6. Kalau yang di atas tidak memiliki, jadi mayit nggak ada saudara sekandung, sebapak, seibu yang berbilang, maka al-um bagian adalah as-sulus. Tapi kalau ada saudaranya, saudara yang laki perempuan sekandung sebapak seibu, maka al-um bagiannya mendapatkan bagian as-sulus. Kemudian yang kedua adalah yang keempat al-jaddah. Yang lagi ya? Lagi sahabatnya? Al-um. Hah? Udah habis. Kemudian al-jaddah bagiannya berapa? As-sulus. Dengan syarat pertama. Yang pertama al-jaddah pertama, al-jaddah nenek. Dari yang menghalangi Hajib. Sampai hajib. Sama dengan apa ini? Sama dengan kakek. Sama dengan bapak dengan kakek. Ini gitu. Sama dengan bapak dengan kakek. Nah, ini sama. Al-um dengan jaddah sama kan? Sama. Jangan lupa itu. Pokoknya nanti kalau lihat al-ab, al-jad sama udah. Yang penting al-jad tidak ada siapa? Al-ab tuh. Ini sama. Ini ada ada jaddah sama. Jaddah syaratnya mendapatkan 1/6 pertama apa? Tidak ada ayat. Awal dulu nggak ada ayat. Tunggu dulu, jangan cepet-cepet. Ada far'un waris. Ada? Ingatin dulu, sama dengan al-um. Ada far'un waris. Mayit, ada orang meninggal dunia, ada far'un warisnya, ada anak laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka al-jaddah mendapatkan bagian berapa ini? As-sulus 1/6. Sama. Yang kedua apa lagi? Tidak ada al-um. Tunggu, belum kelar tuh. Belum kelar, belum rapi. Yang berburu. Yang kedua dulu, urutan. Yang kedua. Yang kedua, sama dengan al-um, sama. Sama dengan al-um apa tadi? Al-um. Memiliki saudara sekandung. Nah, mayit memiliki saudara-saudara, berarti berbilang yang sekandung atau yang sebapak atau yang, maka al-jaddah mendapatkan bagian as-sulus. Masih ngambang nih? Masih ngambang. Tadi al-um dulu, al-um bagiannya as-sulus. Al-um bagiannya as-sulus. Ibu mendapatkan bagian 1/6 jika orang meninggal dunia meninggalkan far'un waris. Ada yang meninggal, dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Meninggal ada far'un warisnya, maka al-um mendapatkan bagian as-sulus 1/6. Yang kedua tadi adalah berbilang, artinya 2 orang atau lebih. Ada saudara yang sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Jumlah saudaranya itu, mayit meninggal, dia punya saudara sekandung atau sebapak atau seibu lebih daripada 1 orang, 2 orang atau lebih, maka al-um berapa bagiannya? As-sulus 1/6. Jelas ya? Sama dengan al-um pada masalah jaddah. Jaddah bagaimana? Sama. Manakala ada orang meninggal dunia meninggalkan far'un waris, maka al-jah bagiannya berapa? Al-jaddah 1/6. Ada orang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki dari atau
cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada itu far'ul waris, maka aljah bagian aljaddah berapa bagiannya? As-sudus seperenam. Tuh. Yang kedua adalah ada orang meninggal dunia meninggalkan saudara-saudara, berarti lebih daripada satu orang, dua orang atau lebih, baik saudara yang sekandung atau sebapak atau yang seibu. Jumlah saudaranya dua orang lebih, maka al-jaddah bagian berapa? As-sudus. Si A meninggal, dia punya nenek, tapi juga punya saudara-saudara sekandung atau saudara-saudara sebapak atau saudara-saudara, maka aljah bagian berapa? As-sudus seperenam. Jelas belum? Jelas belum? Jangan satu orang, jelas belum nih? Hah? Gampang nggak? Masih gampang nggak? Gak bingung nih. Kasih contoh masalah. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan pertama al-jaddah, kedua meninggalkan al-ukhtani syaqiqatani, akbar. Nih, al-jaddah bagian berapa? Kenapa as-sudus? Nah, tuh berbilang tuh saudara kandungnya tuh, berbilang tuh. Maka al-jaddah bagian berapa? As-sudus. Jelas ya? Jadi kalau udah berbilang udah jumlahnya dua orang atau lebih, maka al-jaddah bagian berapa tadi? As-sudus seperenam. Yang pertama tadi kan gampang, tidak ada siapa? Tidak ada far'ul waris. Contoh yang pertama ini, ada orang meninggal dunia meninggalkan pertama jaddah, yang kedua meninggalkan al-bintu. Al-jaddah ada al-bintu. Siapa al-bintu ini? Far'ul waris. Berarti jaddah bagian berapa? Hah? Berapa bagiannya? Berapa bagiannya jaddah? As-sudus. Kenapa as-sudus? Nah, ada al-far'ul waris nih, ada al-bintu. Jelas belum? Jelas deh udah. Yang penting kalau dari kuburan gue udah bayar parah itu pernah gitu. Ini gue buat ibadah aja. Nah, yang kelima siapa tadi? Tidak ada bintun ibni mendapatkan bagian as-sudus. Yang ketiga kelima adalah bintul ibni. Yang pertama syaratnya apa? Yang pertama syaratnya bintul ibni. Syaratnya adalah mendapatkan bagian seperenam. Syaratnya walad sulbinya adalah anak perempuan satu orang. Maka bintul ibni mendapatkan bagian as-sudus, menyempurnakan bilangan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Syaratnya bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam. Syaratnya adalah mayit meninggal dunia, orang meninggal dunia meninggalkan satu orang anak perempuan, maka bintul ibni mendapatkan bagian seperenam, menyempurnakan bilangan 2/3. Ada lagi nggak syaratnya? Ya? Hah? Dua anak kandung perempuan. Dua anak kandung perempuan. Satu orang, dua anak kandung dia maju. Dua orang maju. Tidak ada satu anak kandung perempuan. Ini dibahas itu tadi. Udah, nggak ada siapa. Satu orang anak kandung perempuan, maka bintul ini bagian adalah as-sudus seperenam. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Hah? Nggak ada. Satu doang besar itu. Kemudian yang keenam adalah al-akh atau al-ukhud. Kalau jumlahnya dua orang atau lebih saudara atau saudari seibu, dua orang atau lebih, maka bagiannya dari berapa? Kalau ada dua orang saudara-saudara seibu, maka bagiannya berapa?
maka bagi berapa? Jangan bingung. Kalau ada saudara-saudara seibu, laki perempuan, jumlahnya 2 orang atau lebih, maka bagi berapa? Hah? Kalau seandainya ada 2 orang saudara seibu, 2 orang atau lebih, maka bagi berapa dia? Hah? Asudus. Hah? Asudus. Kalau seandainya ada 2 orang saudara-saudara seibu, berarti saudaranya berapa jumlahnya? 2 orang atau? Bagiannya berapa? Hah? Ini tuh, jangan lupa. Beda kalau 1 orang, ingetin tuh patokannya tuh. Kalau saudaranya udah berbilang yang seibu, 2 orang atau lebih, maka bagiannya berapa? Berapa bagiannya? Hah? Berapa bagiannya? At-thuluts. Berapa bagiannya? Ingetin tuh di otak ente. Kalau seandainya ada saudara-saudara, berarti berapa orang? 2 orang. Nah, seibu jumlahnya 2 orang atau lebih yang seibu, maka bagiannya berapa? Sepertiga al-thuluts tuh. Al-thuluts sepertiga. Tapi kalau jumlahnya 1 orang saja, saudara atau saudari seibu, maka bagian berapa? As-sudus pernah. Ingatin tuh, beda tuh. Oh, kalau saudara-saudara atau saudari-saudari yang seibu jumlahnya 2 orang atau lebih, maka berarti bagian as-sudus sepertiga. Atau ingetin, kalau berbilang, kalau 1 orang doang, saudara atau saudari seibu 1 orang doang, maka bagian berapa dia? As-sudus pernah. Syaratnya apa? Pertama, syaratnya tidak ada aslun zakarun. Kemudian apa lagi? Jangan bingung, sama dengan dia ini, sama dengan al-ikhwah lil kan tadi saudara-saudara seibu laki perempuan yang jumlahnya 2 orang atau lebih mendapatkan bagi berapa ini? Sepertiga al-thuluts dengan syarat berapa tadi? Yang pertama tidak ada aslun zakarun. Yang kedua tidak ada fatul waris. Sama dengan al-akh atau al-ukhut lil sama tuh 1 orang. Maka dia bagiannya berapa? 1/6 dengan syarat berapa? 2. Pertama Tidak ada aslun zakarun. Yang kedua tidak ada. Nah, jelas ya. Yang terakhir adalah al-ukhut lil ab. Bagiannya as-sudus per 6. Syaratnya berapa? Syaratnya 1, yaitu memiliki 1 orang saudara perempuan sekandung. Ada orang meninggal dunia memiliki 1 orang saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan sebapak mendapatkan bagian 1/6 as-sudus, menyempurnakan bilangan 2/3. Wallahu a'lam bissawab. Sambung lagi insyaallah. Kalau baca doang belajar faraid sayang, ente nggak paham. Yang penting udah dijelasin, ente paham sedikit udah ya. Besok ulang lagi nanti insyaallah.